jadi sukacita tuh di polisi nggak kesampaian, sempat ngamen, sempat podcast Inoku. Hari ini Siva kedatangan bintang tamu yang gagah gitu, kayak perkasa. Pengusaha muda juga, kita sambut Bang Handopo. Hai, mana kamera sini situ? Sama aja ya. Hai. Kalau Inoku apa manggilnya? Potsku. Sobat Potsku. Oh, hai sobat Potsku. Sobatnya Inoku. Sobat Inoku, bener. Bang Handopo apa kabar? Lagi kurang sih. Lagi B aja. Lagi kurang. Kurang apa nih? Kurang enak. Capek banget. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk nyari duit yang pasti. Alhamdulillah. Nyari duit yang halal. Halal dan berkah. Ya. Biar tidurnya enak. Amin. Tapi kalau udah halal berkah belum tidur nyenyak juga gimana tuh Bang? Ada yang salah berarti. Bang Handopo ini kita pertama ketemu itu karena bisnis gitu. Bisnis, ya kan. Benar. Bang Handopo ini support aku untuk kliennya juga karena Bang Handopo bergerak di bidang perusahaannya itu bidang outsourcing. Benar. Dan dari segi semua sektor industri kah? Kecuali kami itu nggak handle untuk security, cleaning service sama operator pabrik. Jadi kalau operator kenapa kami nggak handle, karena rawan demo ya. Biasa kalau tenaga kerja di pabrik itu kan seringnya demo dulu. Jadi terus kalau security kita nggak handle karena resikonya, karena kan berkaitan dengan keamanan. Plus kami juga belum ada izinnya kalau untuk security. Kalau cleaning service itu biasanya mereka minta juga equipmentnya kayak chemicalnya, kami nggak siapkan. Jadi lebih ke SDM-nya aja. Memangnya kalau dari setiap bidang itu, dari setiap sektor harus ada izinnya? Setahu aku tuh kalau untuk security harus ada izinnya, beda. Jadi nggak sama kayak izin penyediaan SDM di luar security, beda izinnya. Biar mereka tuh berafiliasi kalau nggak salah ke Polri atau TNI gitu. Jadi harus ada yang melindungi dari mereka, ada yang mewadahi dari TNI atau Polri. Oh, that's why sekarang security aja mereka lebih dihargai dengan seragam yang coklat itu. Seragam baru. Aku sih nggak setuju sebenarnya mereka pakai itu. Kenapa? Kasian gitu, Kak. Kasian? Kayak nggak pas lah gitu. Jadi apa sih bedanya antara mereka dengan polisi? Kadang-kadang juga kasihan kalau orang yang naik motor nih. Misalnya mereka di pinggir jalan ada tiga orang di pinggir-pinggir, kan orang raja. Padahal security kan. Iya. Jadi kayaknya kurang lah. Mendingan biru, tetap putih biru deh. Iya, putih biru. Tapi kan dengan kalau sekarang adanya kebijakan itu supaya mereka dihargain. Malah kadang-kadang ngecoh orang ya. Ya itu dia. Kasihan kitanya gitu. Kasihan kita kan lagi nyetir kalau di bawah motor, kebetulan nggak punya STNK atau nggak punya SIM kan. Udah kayak cowok ketemu pacar yang udah 3 tahun udah ketemu deg-degan gitu. Betul nggak sih? Beda, deg-degannya beda rasanya. Atau kayak ketemu collectionnya pinjol, deg-degan gitu. Deg-degan ya? Iya, ini nomor telepon, di telepon gak dikenal juga deg-degan. Kayak gue minum ya? Iya, sangat tuh. Nah, kalau dari SDM perusahaan yang outsourcing ini udah bergerak di bidang ini berapa lama Bang Handopo? Kalau aku ketika aku dulunya karyawan kerja biasa, belum sebagai pemilik perusahaan ya. Dulu ketika aku kerja dari nol juga sih sebenarnya, masih ikut sama perusahaan orang lain. Itu dari tahun 2007 bulan 9. Itu masih kerja? Kerja. And then? Mulai buka sendiri itu di tahun 2018 akhir. 2018 akhir? Ya, apa yang nge-trigger, gue akan membentuk perusahaan outsourcing, gue bisa ngediriin perusahaan outsourcing? Karena perusahaan yang sebelumnya, toh aku juga yang handle. Dari mulai A to Z-nya, semuanya aku yang handle. Jadi kasar-kasarnya
hanya menambah kayak orang kaya aja udah. Toh semuanya juga aku sendiri yang handle dari mulai bisnisnya, modalnya, cari modal segala macam tuh aku juga gitu. Bedanya udah lo ngerjain A sampai Z tapi lo masih kerja sama orang. Ya nanti kan kalau itu kan kapanpun itu perusahaan mereka. Iya, betul. Bukan aku gitu. Jadi Yeah. lebih ke situ sih. Jadi aku pikir ya udahlah kayaknya udah saatnya untuk punya usaha sendiri. Gitu. Berarti bukan dari background kayak family background atau cita-cita lo waktu kecil, gue pengen banget jadi pengusaha, makanya lo diriin usaha lah. Enggak, gue tuh kalau bicara cita-cita ya, gue tuh pengen jadi polisi malah. Polisi, Serius. tidur. Enggak, berdiri. Gue kira polisi tidur. Polisi, gue pengen jadi polisi. Oke. Pertama kali gue ke Jakarta itu pengen jadi polisi. Oh, lo rantau bang? Medan. Horas? Bukan. Apa? Enggak semua orang Medan itu orang Batak kan. Oh gitu. Enggak semua orang Jakarta tuh orang Betawi kan. Iya betul. Betul nggak sih? Betul. Ada orang Jawa kan. Iya. Jadi enggak. Gue bukan orang Batak. Jadi lo merantau karena sekolah di Jakarta? Enggak. Karena ya memang merantau aja, mengubah nasib aja lah. Jadi mengubah nasib, pengen jadi ada peluang katanya lebih gampang untuk jadi polisi di Jakarta. Jadi aku apply jadi polisi di sini. Tapi nggak lolos. Itu polisinya yang dari brigadir atau perwira? Brigadir lah, tamatan STM brigadir. Oh, brigadir. Udah berapa kali nyobanya? Karena kan orang bilang polisi itu memang susah-susah gampang. Ada yang berkali-kali baru rezeki. Sebenarnya sih aku tuh nggak tahu diri sebenarnya. Aku kan punya tindik nih. Jadi polisi tuh nggak bisa tindikan sebenarnya kan. Aku menurutku STM tuh udah tindikan. Jadi ketika apply pun nggak bisa jadi polisi sebenarnya. Tapi ya udah, karena lo cita-cita lo mau jadi polisi. Coba, tapi memang akhirnya nggak keterima kan. Ya, akhirnya di Jakarta lo kerja jadi karyawan lah. Enggak, aku tuh setelah jadi cita-cita tuh jadi polisi nggak kesampaian, sempat ngamen, sempat markir gitu tuh apa? Oh ya? Oh iya, ya sempat ngamen, markir, terus masang-masang spanduk antara yang listrik ini ke listrik ini aku jalani. Terus bagi brosur di tempat-tempat keramaian aku. Jadi di Pasar Baru. Sales gitu? Enggak, jadi tugasku tuh hanya bagi brosur, nanti dibayar. Oke. Jadi kolektor juga pernah. Semua pekerjaan udah aku jalani. Akhirnya sambil ngerantau itu semuanya dicoba, dapatlah perusahaan settle. Pekerjaan settle di perusahaan tersebut. Aku dulu sempat kerja di bank juga. Tahun 2005 aku kerja di bank. Karena lumayan bagus ya, aku dulu basically aku sales perbankan. Karena aku penjualanku bagus, terus di tahun 2007 itu aku di challenge untuk naik jabatan. Tapi karena dulu itu aku masih teman STM, dan aku tahu ketika hanya teman STM, kalau di bank itu kan betul-betul pendidikan yang stratanya pendidikan. Jadi aku tahu aku nggak akan bakal lagi bisa naik jabatan. Terus ada opportunity ditawarin mau nggak handle perusahaan yang aku bilang tadi sebelumnya kan. Jadi aku pikir-pikir udah deh aku handle perusahaan, aku keluar dari bank, aku handle perusahaan di tahun 2007 itu. Sampai sebenarnya sampai hari ini masih sama, masih aku pegangnya di perusahaan. Jadi aku pegang 2 perusahaan. Satu perusahaan pribadi, satu perusahaan yang aku kerja. Gitu. Dari situ kan akhirnya lo tahu gitu ya, apa sih sebenarnya perusahaan outsourcing dari yang tadinya lo yaudah deh gue handle dulu sampai akhirnya lo ngediriin perusahaan dan sendiri gitu. Apa aja sih yang lo rasain kendalanya kah di perusahaan outsourcing, atau apa peluang yang lo lihat dari perusahaan outsourcing gitu? Jadi bedanya dulu ya, kalau dulu itu kan kita tuh belum seperti sekarang ini yang betul-betul disupport oleh media sosial. Ya dulu itu aku ingat pertama kali itu kami nyari klien itu SPG malah. Jadi itu ngebohongin SPG. Ketika aku bicara sama teman-temanku, kita mau bikin agensi SPG. Apa dulu dibutuhkan? SPG-nya atau eventnya dulu? Kita seminggu tuh mikirin itu, akhirnya diputuskan kita pura-pura ada fake event. Nah, ketika SPG pada datang semua, datang semua. Zaman dulu masih pakai zamannya album, belum pakai kayak software gitu. Itu nggak ada. Di album foto-foto yang cewek yang A-nya cakep banget, B segala macam. Grade-nya itu ya. Ya betul gitu. Udah dapat baru aku kirim penawaran. Dan kirim penawaran kalau sekarang kan by email ya. Nah, kalau dulu nggak, betul-betul kan fast tuh. Kita cari PT apa, datangin ketemu resepsionis, kasih penawarannya. Syukur-syukur bisa ketemu dengan
bosnya prinsipalnya gitu. Jadi betul-betul dulu tuh suffer banget. Dulu tuh susah banget dari toko ke toko, dari gedung ke gedung. Kalau sekarang gampang, tinggal email aja udah. Atau bikin iklan atau bikin branding di mana orang bisa ngeliat, atau di YouTube. Orang dulu betul-betul sulit lah, nggak seperti sekarang. Nah, ketika itu udah selesai SPG, ada opportunity. Ini tips juga ya menurut aku ya. Terlalu cepat nggak sih kalau aku ngasih tips? Boleh lah, boleh. Jadi ketika ada peluang misalnya, dulu namanya Harda ya. Harda bisa nggak support untuk collection? Padahal kami nggak pernah punya pengalaman di collection. Aku selalu bilang bisa. Padahal nggak punya pengalaman, nggak punya juga SDM ya. Tapi bisa aja dulu. Never say never gitu ya. Bilang bisa. Dan akhirnya yang bisa. Terus ketika kami juga ikut tender pengadaan SDM, misalnya kebutuhannya IT. Kan ada pertanyaan itu gini. Apakah kalian punya pengalaman nggak untuk IT? Belum, Pak. Oh itu belum punya pengalaman. Tapi sama, Pak. Ketika dulu saya membuka usaha outsourcing, saya juga belum punya pengalaman. Tapi ketika saya coba bisa, akhirnya saya punya pengalaman. Jadi bagi saya pengalaman itu adalah ketika saya mencoba. Bapak percaya nggak sih, Pak? Kami bisa menjual itu? Kalau percaya, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi never say never lah. Berarti kalau perusahaan outsourcing itu gimana cara ini lo juga ya, bergening lo yang kuat ke si klien lo. Kalau emang dari lo nya pengalaman belum ada, SDM-nya belum tersedia, mungkin orang kayak udah underestimate. Lo aja belum pernah gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue nih ya, Pak, apapun itu bisnisnya, ya, apapun itu usahanya, tergantung bagaimana kita berkomunikasi. Kadang-kadang kita punya produk bagus pun kalau kita nggak pintar berkomunikasi, itu jadi nggak ada artinya. Sama, kita punya produk yang mungkin belum terlalu bagus, belum terlalu dikenal, tapi ketika kita bisa nih berkomunikasikannya, kita bisa menyampaikannya, itu akan jadi punya value gitu. Berarti kalau dari perusahaan outsourcing itu gimana sih step by stepnya gitu? Mungkin orang di luar sana mikirnya cuman gue kalau butuh karyawan, gue nggak mau ribet open recruitment gitu, yaudah gue pakai perusahaan outsourcing. Padahal step by stepnya di perusahaannya itu gimana untuk bisa lo nge-supply si SDM-nya itu ke perusahaan lain gitu? Yang pasti sebenarnya semuanya tahap-tahapannya hampir sama seperti yang kalian lakukan. Misalnya kalian juga melakukan apa? Hiring gitu. Sama aja sebenarnya. Tapi itu dia man behind the gun-nya. Tergantung siapa yang di belakang untuk melakukannya. Nah, gini, contoh Inoku lah. Inoku kan spesialisasinya kan bukan di rekrutmen kan. Makanya ketika proses kalian tuh ketika mencari beda sama perusahaan yang memang betul-betul spesial rekrutmen. Sebenarnya kalau untuk tekniknya, stepnya sama semua. Nggak ada bedanya. Tapi lo ya ibaratnya kalau dokter itu lo spesialis kulit, spesialis jantung kah gitu, tergantung kebutuhan lo memang yang mana gitu. Alright. Berarti seru juga ya. Dan kalau yang gue tangkap ya, apakah untuk memulai perusahaan outsourcing lo butuh modal dulu? Pastilah. Karena kan kalau orang awam nih ya kayak gue kalau mau ngedein perusahaan outsourcing, ya udah kayaknya nih gue butuh SDM, SPG, teman-teman gue SPG, begitu gue dapet klien gue support langsung. Dari situ gue baru dapat income. Enggak. Jadi gini. Contoh ya. Outsourcing itu ada dua, ada penalangan, ada tidak penalangan. Contoh aja, aku di klienku si Ambiniaga. Aku itu penalangan apa ya? Aku membutuhkan modal setiap bulan 1,6 M. Modal aku tuh untuk melakukan penalangan gaji si karyawan. Jadi modalnya. Jadi kalau di Inoku kan kita hanya apa ya, customer service ya. Betul nggak sih? Betul. Nah kalau yang lain misalnya di contoh aku kan kerjasama dengan EC itu kita NG sama. Kami juga ada yang penalangan, ada yang tidak, gitu. Jadi nggak melulu nggak pakai modal gede juga. Berarti lo miliaran juga. Sebulan aku tuh uangku keluar sekitar 3-4 miliar. Untuk nalangin tadi. Karena tergantung, berarti kayak macamnya ekspedisi gitu ya. Kalau misalnya ekspedisi itu kan ada yang
lo misalnya kayak mau ngambil barang gitu, dia melakukan transaksinya dulu, terus barangnya dikirim dulu, nanti invoice-nya baru dikirim dari A1-nya. Berarti itu hal yang harus ditaleginnya kayak gitu. Karena A1-nya belum bayar, kita perusahaan yang mengadain SDM-nya itu nalangin dulu. Iya. Jadi kayak modalnya besar, nggak cukup puluhan atau ratusan juta. Miliaran, aku sebulan ya 3-4 miliar perputaran uangnya. Perputarannya. Tapi kalau zaman dulu kan jauh ya. Kalau kita sebelum ngomongin pandemi, mungkin dari segi lebih gila lagi. Apanya? Lebih banyak lagi. Semua jobnya yang bisa dikasih ke SDM gitu. Lebih banyak lagi. Kalau dulu kan mungkin kendalanya itu kayak yang tadi lo bilang, belum ada sosial media yang memudahkan. Oh, zaman dulu ya? Iya, zaman dulu. Zaman ketika lo masih SD atau SMP nih? Gue TK. Gue TK, lo udah kuliah ya bang? Enggak, gue kuliah baru. Lo kuliah baru? Gue tuh kuliah tuh 2015 S1. S2 gue udah 2015 gue SMA. Gue gak cilik banget bang. Itu gue udah dagang jajan cilor lah. Udah ngerti cilor tuh gue SMA. Nah berarti lo dari pas zaman 2015 tuh ya, udah mulai kan canvassing tuh. Oh, kalau canvassing itu di tahun 2012 ke bawah. Oh, berarti itu udah digital. 15 tuh udah mulai kayaknya udah mulai email-emailan lah. Email-emailan. Udah mulai email-emailan berarti udah lebih gampang aksesnya untuk ngasih semua ke SDM lo ini. Lebih gampang untuk menawarkan bisnisnya. Ya, menawarkan. Kalau untuk cari SDM-nya sama aja. Kalau dulu kan mungkin kita pakai job fair gitu-gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak virtualnya. Kendalanya apa? Ada nggak kesulitan untuk lo cari SDM-nya? Karena kan SDM gini, kalau gue aja yang gue rasain. Kalau yang sekarang tuh sebenarnya gini, kita bicara anak-anak sekarang kayak lo nih lah, milenial gitu ya. Lo milenial kan? Z, ya lo sebut. Gue Z, kalau lo Y kelihatan. Gitu sih. Generasi Z. Milenial gue. Kalau sekarang itu kan orang-orangnya tuh menurut gua nih ya, karena semuanya itu serba digital, jadi mau simpel-simpelnya aja, kurang fight-nya kurang, berjuangnya kurang. Yes. Nasinya gaji berapa, terus ketika gajinya berapa, nanti kita serba salah kan. Kalau misalnya sebagai perusahaan kita ngasih gaji gede, ternyata kerjanya becus, kita kan gergetan. Betul nggak? Betul. Ya, misalnya dibalik lagi, misalnya gaji kecil, dia merasa gaji gue nggak sebanding dengan apa yang lo lakukan. Kan begitu ya. Jadi kalau gue bilang sih sekarang tuh anak sekarang tuh lebih banyak milihnya, tapi belum nggak sadar dengan dia punya kompetensinya. Sementara lapangan kerja nggak sebanyak yang dibayangkan. Untuk orang-orang yang lulusan segala macam kan banyak banget, kerjaan mana sih? Tapi tetap aja nggak mau kerja. Gimana dari perusahaan outsourcing itu mengatasi si kutu loncat itu gitu. Kayak kutu loncat kan ya kayak gitu ya. Dia ngerasa kadang nih yang gue rasain gitu ya. Lu di sini pengalaman ya? Banyak kutu loncat. Iya, kalau gue ngerasain gini, gue open recruitment nih. Terus belum apa-apa dia udah nanya, ini kan probationnya 3 bulan ya. Berarti nanti 3 bulan lagi gaji gue naik. Padahal gue aja belum tahu kinerja lo kayak gimana gitu. Lu ngomong gimana sama dia? Kalau gue lihat dulu kinerja lo seperti apa. Karena gue kalau gue di perusahaan, gue nggak bisa menjanjikan dari A sampai Z seperti ini gitu. Jadi ketika lo kasih quality lo yang terbaik buat gue, nggak mungkin perusahaan itu nggak nganggep lo sebelah mata gitu. Anggap lo sebelah mata. Kalau gue sih malah bilang gini ya, good is good ya. Kalau lo memang bagus, jadi kita bicara SDM-nya, karyawannya. Kalau emang lo bagus, lo mau kerja 2 bulan, 3 bulan, ya akan cepet aja jadi promosi. Malah perusahaan akan khawatir kalau lu pindah. Karena lu bagus, lu aset. Ya kan? Kerja itu 2 kok. Yang pertama kenyamanan sama finansial. Ya kan? Kalau misalnya lu bagus, pasti perusahaan akan berusaha nahan. Misalnya sales nih, Noku gitu ya. Marketing. Dia targetnya misalnya sebulan katakanlah 1000 piece misalnya. Dia bisa 1200 piece. Berarti kan melebihi dari target yang diberikan perusahaan Inoko kan. Nah, terus kalau Inoko mau nggak sih dihilang pergi? Enggak kan? Enggak dong. Pasti tanya dong kenapa sih lo mau pergi, kenapa kan gitu-gitu pasti ada bergennya lah. Jadi selama lu punya value, selama lu punya skill, selama lu bagus, ya lu jadi aset. Jangan pernah khawatirkan naik nggak sih benefit gue
di setelah probation itu khawatir karena lu mungkin nggak yakin dengan kemampuan itu saya aja. Karena dari perusahaan juga melihat quality lo seperti apa. Iyalah kan gitu kan. Lu kan misalnya lu karyawan lu lah atau yang ada di sini lah. Kalau dia bagus pasti lo tahan kan. Dia bagus, loyal, punya kompetensi yang bagus, punya komitmen. Tapi kalau dia perusahaan outsourcing tuh mereka tuh dalam under control semuanya. Enggak juga. Tergantung dari kesepakatan dengan prinsipalnya. Yang apa aja sih kalau dari outsourcing itu yang lo cover gitu, yang lo under controlling dari mereka SDM? Performance kita kayak ada coachingnya lah gitu, misalnya performance-nya baik itu berkaitan dengan targetnya atau disiplinnya itu kita kontrol. Kalau kita lihat ya 2 tahun belakangan ini kan justru malah pandemi. Orang udah terbiasa, apalagi millennials ya, terbiasa sama budaya yang WFH. Atau enggak work from anywhere. Dia kerja yang penting selesai deadline-nya gitu. Gimana caranya lo mengatasi itu? Orang udah terbiasa sama WFH, terus banyak PHK juga dari perusahaan, berarti kena dampak ke perusahaan lo dong, perusahaan outsourcing. Atau nggak terlalu signifikan malah dampaknya di perusahaan lo? Kalau dibilang nggak berdampak, karena ada beberapa klien yang mereka itu dengan adanya pandemi ini berpikir ternyata karyawan itu nggak harus sebanyak yang sebelumnya gitu. Toh mereka ketika di luar kantor pun mereka bisa tetap bekerja. Itu justru menurut gue ya, itu berbahaya buat si karyawan. Kenapa? Kalian nggak ada pun bisa tetap jalan. Ya misalnya mereka di rumah nih, nggak perlu ada di kantor kan. Ya kalau misalnya ada job misalnya buat apa gitu. Ya sama aja kayak kita bayar freelance kan. Tinggal kasih target. Misalnya buat ini, lu mau tadi lo bilang anywhere kan, mau bekerja di rumah, mau di kafe segala macam beres. Kan lebih nggak ada resiko bagi perusahaan. Sebenarnya pandemi itu efeknya yang paling negatif itu ke karyawan. Kenapa? Perusahaan mikir gitu. Selama ini yang harus ke kantor untuk bisa mencapai target dan tujuan perusahaan setiap bulannya, tapi ternyata dengan ada pandemi di rumah pun bisa tetap jalan. Walaupun pasti berdampak, itu hanya penyesuaian. Betul. Jadi kalau bagi gue gini ya, apakah bisnis gue berdampak karena gue sebagai supply SDM berdampak? Ada beberapa klien gue yang betul-betul mengurangin bisnisnya, bukan karena SDM tapi karena bisnisnya yang demand terhadap bisnisnya berkurang. Tapi kalau untuk SDM-nya nggak ada masalah. Malah yang gue khawatirkan adalah SDM tersebut gitu. Ternyata perusahaan tanpa lo juga jalan. Jadi misalnya ini nih harusnya yang insecure nih orang-orang karyawan yang main game gitu kan. Kalau kita bisa bicara setiap hari, berapa sih kerja, berapa sih main game? Di kantor gue. Paling pantang buka media sosial kalau tidak berhubungan dengan pekerjaan. Selama ada. Jam kerja? Paling pantang buka game online kalau mereka dalam jam kerja. Paling pantang, diharamkan. Oh serius, bagi gua, lo kita integritas kan. Lu dibayar untuk apa ke kantor? Main game atau kerja? Game kan itu kan adiktif ya. Iya kan? Keluar bentar ngerokok. Tapi ada juga kalau misalnya gue ngomongin dari segi millennials gitu ya. Millennials kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar ataupun startup yang sediain co-work space-nya mereka tuh nyaman gitu. Gue ngeliat Bukalapak, gue ngeliat di BS, Shopee gitu contohnya. Gue bahkan kantor gue juga gue buat seperti itu. Mereka ketika jam istirahat, mereka nonton TV segala macam. Gue buat begitu. Jadi ada waktunya. Alright. Bukan berarti ketika jam kerja mereka main game atau ketika mereka bekerja YouTubean segala macam, enggak. Kalaupun mereka YouTubean itu untuk perusahaan. Kalaupun mereka otak-atik handphone untuk itu untuk perusahaan, cari ide, boleh. Bukan stalking cowoknya atau segala atau beli enggak boleh. Karena dibayar untuk apa sih mereka? Nah tergantung kita lagi kan bagaimana kita memanage mereka, supaya mereka tuh disiplinnya mereka. Kalau sekarang tuh jujurly. Karena honestly, misalnya lu punya perusahaan, lu datang, lihat karyawan lu di depan main game Mobile Legends, kesel nggak? Kesel. Yang kerja lo udah kelar belum? Nah itu dia. Kalau gue sendiri ya, karena kalau gue juga main game juga. Gue nggak suka main game.
Kalau gue sendiri itu, kalau gue nerapinnya itu seperti gini. Lo boleh, karena kan tingkat stressfulnya orang beda-beda gitu. Di pekerjaan dia stresnya atau kayak gimana pun gue nggak bisa selalu memaksakan gitu. Jadi kalau jam istirahat, gue ngebebasin. Pak gini Pak ya, gue dulu punya prinsip Pak. Ketika gue kerja sama orang, gue bilang gini, di diri gue, Po, lu digaji 5 juta untuk stres, untuk ribet, untuk dimarahi, untuk dikomplain. Kalau lu nggak siap itu, buka warung. Sayangnya Bang, nggak semua orang berpikiran kayak gitu. Ya itu kenapa kayak gue nggak banyak. Otentik ya. Dia otentik. Legend. Nggak serius Pak. Iya. Gue ketika gue buka bisnis, mungkin posisi gue sama kayak lu lah. Lu kan yang mengelola perusahaannya. Ya. Bos gue tuh nggak pernah ada di kantor. Nggak pernah ada di kantor. Nggak pernah kontrol gue. Tapi gue merasakan bahwasanya itu perusahaan punya gue. Jadi gue selalu menanamkan ke diri gue tuh sense of belonging, bahwa misalnya gue jadi kerja di Inoku, ya, Inoku ini ada punya gue. Kalau gue udah masa Inoku punya gue nggak mau dong cheating, gue nggak mau dong korupsi, gue nggak mau dong yang gimana. Iya. Jadi gue bilang, gue ketika gue digaji sama bos gue, itu udah packagingnya begitu, lu dimarahin, stres segala macam, target udah. Kalau nggak suka keluar, bikin warung sendiri, buka usaha sendiri. Nanti gue lakuin. Akhirnya ketika gue kerja berapa tahun itu, gue mendapatkan saham perusahaan. Kenapa? Gue karyawan biasa awalnya, sampai akhir tahun 2018 atau 17 gue dapet saham perusahaan. Kenapa? Ya gue luar biasa banget gitu. Loyalitas dan bikin perusahaan tuh profit. Sehingga dikasih usaha perusahaan begitu. Jadi itu bilang, kalau lo bilang stres kayak gitu, di rumah juga stres, di mobil juga stres, di mana sih nggak stres? Tapi kan kerja stres dibayar. Pilih mana? Lo stres kerja atau stres nyari kerja? Stres kerja lah, lo dapat income dari situ. Iya, daripada stres nyari kerja. Jadi diksi itu tuh yang kadang kayak jadi justifikasi karyawan. Kita bicara mentalitas nih, mau sampai kapan kan? Karena gue bilang, bang, lu kan lu bicara sebagai pengusaha, no. Ketika gue sebagai pekerja pun, gue seperti itu. Mental gue mental pengusaha. Karena gue meyakini, once gue jadi pengusaha, gue udah siap. Jadi gue latihan di tempat gue lama, gue bersikap sebagai pengusaha, walaupun gue karyawan, tapi sikap gue sikap pengusaha. Jadi ketika gue sudah siap buka usaha sendiri, ya gue udah siap. Karena kan banyak ya Bang, dari anak-anak sekarang ya, anak dan zaman sekarang, begitu dibilang kalau loyalitas itu menurut gue dari kita pribadi, kita nggak bisa nuntut karyawan lo harus loyal gitu. Tapi begitu dia ngelihat kerjanya kok kayaknya berat ya, kerjanya gini-gini, mereka akan mikir gue kayaknya nggak usah loyal banget deh sama perusahaan. Bagi gue gini, bagi gue itu tergantung leadernya. Tergantung kita nih sebagai leadernya, tergantung kita sebagai bosnya. Kalau kita nggak bisa mengisi kebutuhan mereka, kita nggak hadir ketika mereka membutuhkan sosok sebagai seorang bos atau pemimpin, ya mereka nggak loyal. Gue selalu kayak buat visualisasi ya. Seandainya gue jadi seorang karyawan, bos seperti apa sih yang gue inginkan? Yang dekat sama karyawan kah? Nah, ketika gue udah bisa gambar, itu yang gue lakukan ke anak gue, ke tim gue. Gue di kantor gue, Pak, di Aswara ini, gue tuh bisa jadi pacar mereka. Asik. Serius. Aja lo ngerasain, Za? Bapak lo jadi pacar lo? Bisa jadi bapaknya mereka, bisa jadi temannya mereka, bisa jadi kadang jadi musuhnya mereka, bisa jadi guru ngajinya mereka. Memang serius. Jadi gue bisa jadi apapun yang mereka mau. Selama itu untuk kebaikan mereka, selama membuat mereka tuh lebih termotivasi untuk bekerja. Gue bisa ngomongin tentang pacar-pacarnya mereka, gue bisa ngomongin tentang anaknya mereka, suaminya mereka, istrinya mereka, apapun bisa gue, bisa sama gue. Dan ini agak aneh gitu ya, ketika karyawan gue perempuan nikah, apa kata dia? Pak, malam pertama tadi gimana? Itu
Itu serius. Itu artinya sudah nggak ada gap lagi di antara kami. Iya. Itu kan kayaknya tabu ya. Tabu. Kalian perempuan nanya, Pak, malam pertama caranya bagaimana ya? Dia nanya ke aku tuh malam ya, Pak, kalau malam pertama caranya gimana ya Pak ya? Terus lu jawab apa dong? Aku jawab, sebegitu ya cairnya. Tapi kalau marah ya marah. Nah, dia nggak akan ngomong seperti itu kalau dia nggak trust sama kita sebagai pemimpinnya dia. Betul. Artinya udah ada sense of belongingnya, udah ada rasa percaya sama bosnya. Pokoknya bos gue tuh everything deh. Tapi kadang banyak juga disalahgunakan. Iya, enggak. Karakter karyawan yang gini. Begitu kita udah longgarin gap kita, dia malah jadi seenaknya. How to maintenance that problems gitu. Balik lagi, kita juga pasti punya sikap gitu. Once kita, tadi gue bilang kan, gue bisa jadi musuh mereka, gue bisa jadi orang yang mereka benci. Jadi ketika mereka udah melenceng dari jalurnya, gue akan tegas banget. Contoh hari ini gak mood kemarin sebenarnya, karena ada karyawan gue yang nggak bener. Simpel gue bilang, kalau lu nggak bisa lu keluar. Gue tadi pagi marah-marah sama karyawan gue, karena ada hal yang nggak bener. Gue bilang keluar aja, kita berteman, mau kerja sama. Sikapnya jelas gitu. Tapi kalau dia bagus, apresiasi. Kadang ya urusan menurut gue tuh ya, banyak nggak fair gitu ya. Yes. Karyawannya bagus, hitung-hitungan dia. Gue bukan membanggakan perusahaan gue ya. Di masa pandemi gue liburan ke Bali, satu kantor semua kebanggakan. Bahkan kurir-kurir pun gue bawa ke Bali. Siapa yang bisa bawa di masa pandemi? Karena mereka semua loyalitas dan kinerjanya bagus ke perusahaan lo. Iya. Ada reward based employee tahunan. Kita gue kasih kayak logam mulia berapa gram segala macam, umrohin gitu program-program gitu loh. Jadi kan ada gennya, terpicunya mereka ada ya terpicu. Jadi, untuk melakukan reward and punishment. Ketika bagus ya kasih reward. Kalau misalnya nggak bagus, kita harus bisa berani bersikap, lu nggak bagus. Jangan fake gitu, jangan merasa nggak enak. Nah itu dia, kalau kita merasa nggak enak, lama-lama kelewatan ya. Udah nggak bener nih orang. Jadi ya as a friend tadi kan lo lihat kan gue kayak sama anak gue. Gitu aja udah. Tapi mereka tahu kapan bersikap seperti apa. Once lo melakukan kesalahan ya punishment yang lo kasih ke mereka. Oh iya, gitu. Iya, nggak ada keraguan gitu. There's no room for personal feeling. Nggak ada ruang untuk yang kalau salah gak enak nggak ada. Kalau dari tadi lo bilang itu semua ya, cara lo mengontrol, cara lo menjadi seorang pemimpin gitu. Berarti kan nggak tiba-tiba terbentuk gitu loh karakter lo untuk jadi pemimpin ini loh gue gitu. Banyak hal yang lo lewatin dulu gitu kan. Nah kalau sekarang Panda vision lo untuk berbisnis tuh lebih ke arah mana selain outsourcing ini? Gue di tahun ini gue pengen F&B ya. Gue pengen kayak buka-buka kafe-kafe gitu, kafe bar gitu ya. Kedepannya seperti itu. Karena menurut gue bisnis makanan tuh everlasting ya, selalu dibutuhkan. Masalahnya sekarang kan aspeknya 4P gitu. Kalau kita bikin bisnis tuh product, place, promotion, tempatnya di mana, itu yang dipikirin. Kalau kita misalnya, tapi ya dulu gue kepikiran nih bikin kopi-kopian, tapi kan belum banyak. Jadi lebih gini ya. Menjual apa yang belum ada gitu konsepnya. Nah, itu lagi dipikirin. Tapi hampir semua sekarang dari segi semua sektor pun apa yang kita butuhkan sudah ada. Iya. Jadi itu dia, gue akan mencari autentiknya dari gue tuh apa. Kan semua bisnis, ide bisnis, mau itu parfum segala macam. Parfum kita bilang lah, di setiap jalan ada kan, ada yang botol-botolan kan. Terus kenapa Inoko ada? Pasti kan ada sesuatu yang Inoko tawarkan yang ada di tempat lain. Betul. Nah itu dia. Yang penting kita konsisten dalam komitmen. Jangan apa ya? Kan orang kadang-kadang ATP ya, amati tiru plak. Cuma ganti labelnya doang. Nah kan kita mesti ada perbedaan yang orang dedikasi. Ada orang yang cari di dia yang ada gitu. Menurut gua apa coba? Karena kalau barang apa? Kalau barang orang bisa bosan. Bisa tiru. Oh bisa tiru. Apa coba? Bisnis apa
yang orang nggak bisa tiru? Jasa juga bisa ditiru. Jasa bisa ditiru. How to service-nya. Alright. Yes. Kita mau jual apapun itu produknya atau jasanya, semua ada. Outsourcing juga. Jual mie ayam udah semua mie ayam. Parfum semua ada di dunia ini, udah nggak ada lagi yang produk baru, nggak ada. Yeah. Semua produknya udah produk yang sama semua. Nah, poin yang terpenting adalah how to serve-nya. Sama kayak lu misalnya, lu punya nggak sih salon langganan? Iya. Nah, kenapa lu kesana? Kenapa nggak ke salon yang A, yang B, yang C? Servisnya mereka yang membedakan. Itu jadi sehingga lu tuh nggak mau kemana-mana. Sama kayak gue nih, gue punya barbershop langganan. Bahkan kalau gue mau lebih sempit lagi, udah barbershop langganan, tukang cukurnya dia juga. Kalau bukan dia gue nggak mau. Kenapa gue begitu? Karena apa? Ketika dia melayani gue, beda dengan rekan kerjanya. Jadi how to serve-nya itu yang susah. Itu yang nggak bisa orang tiru. Nah, itu yang gue lakukan. Gue sama klien-klien gue, kayak kita lah. Kita kemarin kenal berapa jam sih? Udah kayak kenal berapa hari kan? Berapa tahun dong? Berapa tahun? Kan? Berapa tahun? Artinya gitu. Yeah. Mungkin biasanya apa? Gue nggak bisa membandingkan gitu. Kayak kasih watermark gitu ya, bahwasanya itu hanya gue doang begitu. Tapi nggak banyak. Gue selalu sama klien gue jadikan teman. Kalau ada klien gue yang gue rasa nggak asik, gue akan mundur. Gue sama lu lah. Kita kan berapa jam sih? Betul. Tapi udah kayak lu bilang, udah kayak tahunan. Gue udah bisa ngomong sama gue udah bisa bilang lu kayaknya cakepan natural, Fah. Itu sebenarnya sensitif kan. Kalau lu nggak merasa comfort sama gue sebagai ini bukan as a friend. Nah, ini bukan klien lagi, ini udah kayak teman nih. Kan ada batasannya, klien, teman gitu kan. Betul. Nah, ketika udah teman kan, gue bisa bebas saya ngomong apa aja. Nah, itu gitu. Jadi bagaimana cara gue approach gue ke klien gue, itu selling point gue. Yang bagi gue itu mahal, itu yang gue jual, yang mungkin nggak banyak. Orang tuh kadang-kadang ketemu klien formal, bagaimana Pak, ini produk kami begini. Itu udah lama. Betul. Udah lama. Gue dulu nggak begini cara gue, pakai rapik, bintang panjang segala macam. Kami dari ini, kayaknya kaku ya, nggak asik ya. Setelah gue ubah strateginya, klien gue tambah banyak. Lebih diterima. Lebih diterima. Tinggal gue, setelah gue ketemu kayak lu, ini anak usianya berapa, kira-kira enaknya ngobrol dari mana sih, apa sih bahasannya, gue gali ketika kita udah mulai satu preferensi, kayaknya di sini nih. Biasanya ketika gue ketemu klien gue misalnya lebih senior, ya gue tinggal lihat dia, kayak misalnya gue pernah tuh punya klien, gue ngeliat dari laptopnya tuh covernya tuh klub bola MU. Gue akan ngomong tentang MU mulu udah. Karena lo tahu dia itu MU. sukanya di situ. Jadi gue akan ke situ gitu. Jadi begitu. Misalnya lihat nih, ini jenggotan, agama. Gue ngomong tentang agama, fikih gue ngomongin. Ya, Syafi'i, gue ngomong tentang apa biar satu frekuensinya. Jadi gue bisa masuk ke dunia dia percaya sama gue. Tapi kalau dan setelah itu, Pak, udah nggak ngomongin tentang produknya, udah nggak ngomongin tentang aswaranya atau nggak bagaimana SDM, enggak, udah dia sama udah. Yes, true. Jadi kita bisa balik lagi ke lo punya produk ya, gue punya jasa, lo produk gue jasa. Kalau lo menurut gue lebih gampang, karena apa? Produk lo ada fisiknya, orang cium misalnya Inoko gini, ada produknya, orang tinggal pakai, terus enak nih, beli. Kalau gue kan nggak, produknya apa sih? Manusia. Orang harus kerja sama lo dulu supaya tahu kualitas lo. Nah ini kan enggak. Oke ini beli. Tapi masalahnya, problemnya kalau orang jual punya produk, sekarang itu sudah banyak produk kompetitor. Betul. Nah, di mana POD-nya kalau dalam bahasa bisnis tuh, point of difference-nya di mana? Lu-nya. Bagaimana approach lu ke reseller kah? Misalnya pakai strategi reseller. Atau kalau kita bicara boleh sebut merek nggak sih, kayak MS Glow itu bagaimana tuh si siapa? Kemala Sandi itu dia bergaul. Kan dia paling 2 tahun ini baru dia mulai ada namanya. Sebenarnya kayak udah lama banget kan? Dia mulai low profile. Bergabung dari semua segmen sosialnya. Dia cari tahu masuknya tuh produk gua kemana, sektor yang social class yang mana. Tambah
dia semenjak dia mengubah strategi dia. Yes. Jadi gue bilang ya, apapun itu bisnis kita, Pak. Ya, man behind the gun, tergantung lu nya, tergantung siapa di sini yang mengolahnya. Bagaimana approach ke karyawan lu? Karena yang pertama, senjata kita adalah karyawan. Iya. Apa ya? Kalau nggak ada karyawan itu nothing juga. Support sistemnya kan dari mereka juga. Lingkungan itu. Yeah. Nah, baru ke klien. Bagaimana lu bisa mendeliver lu yang orangnya humble, yang cheerfully, gampang bergaul segala macam, itu kayak jadi brandingnya Inoku gitu misalnya. Jadi Inoku tuh gampang banget. Karakter kayak lu sebenarnya gampang banget masuk mana-mana aja. Nah, tinggal mendeliver ke tim lu. Nah itu kenapa? Elunya kan nggak bisa dicontoh. Atau siapa tadi apa tuh yang lu bilang co-foundernya? Emang bisa contoh dia? Nggak bisa dicontoh. Betul. Kita bicara karakternya nggak bisa dicontoh. Produk mah gampang. Sekarang mah tinggal makpun lah segala macam, selesai lah. Kasih label, selesai lah. Betul. Tapi misalnya ada case gini, Pak. Gue tuh belajar sama temen gue. Sama-sama jualan apa namanya ini? Mikrofon. Produknya sama, cuma mereknya dong. Di sini mereknya Siva, di sini mereknya Kuku. Barangnya sama, semua sama. Tapi ketika Popo jual nggak bisa dengan harga lebih murah. Tapi ketika Siva jual lebih mahal bisa. Kenapa coba? Karena dia tahu service yang bagus ke customer. Dia udah percaya sama Sivanya, bukan ke mikrofonnya ini. Betul. Nah itu bisnis seperti itu. Bukan lagi tergantung bagaimana produknya atau jasanya, tapi how to sell-nya. Bagaimana kita menjualnya. Tapi lo as a businessman gitu ya, percaya nggak sih kalau bisnis itu kadang sebagian besar orang bilang bisnis is a politik gitu. Yes. Dari segi apa? Dari sektor yang mana yang lo bilang yes business is a politik? Kepentingan sih. Contoh kecilnya seperti apa? Contoh, gue nggak mau sebut label klien gue ya. Ada gue kerjasama dengan salah satu bank BUMN. Ya. Secara performa cukup bagus banget. Gue juara se-Indonesia dari penjualan. Ya, gue sebut aja deh Bank BRI. Gue tuh the best nasional penjualan produk kartu kredit se-Indonesia tahun 2019. Oke. Tahun 2020 begitu ganti usernya, bukan lo lagi, misalnya si siapa gitu. Dia pasti punya gerbong sendiri, punya orang sendiri. Nah itu politiknya gue dihabisin. Kekuatan orang dalamnya itu. Percis, kayak orang dulu jadinya mau kita sebagus, jadi terlalu subjektif gitu. Dislike-nya kuat banget gitu ya. Jadi kalau kita fight dengan kayak gitu susah. Dan tadi gue bilang gue tarik ulur ke belakang lagi, gue tuh kerjasama. Oke, aspek finansialnya nggak bohong. Tapi kalau gue nggak merasa nyaman, gue nggak merasa lu tetap temenan ya, gue akan keluar. Mau itu memberi keuntungan gede pun gue keluar. Gue keluar dari BRI. Walaupun di BRI gue tuh sebulan bisa dapat tagihan gue 2M, 1,5 M. Gue keluar. Karena lo nggak merasa nyaman di situ. Tapi kalau dibilang, tapi ada yang cuman gue dapat cuma sebulan 4.000, 5.000 karena gue jalan. Tapi kan profitnya tentu beda gitu dari yang miliaran sama yang receh lah gitu ya. Jadi, nah kalau ke situ gue akan lari ke agama, Pak. Ada takdir yang bisa kita ubah, ada takdir yang bisa kita ubah. Yeah. Takdir yang nggak bisa kita ubah apa? Kematian, rezeki, jodoh kan. Bagi gue, kita bicara rezeki, tugas kita berikhtiar. Tapi rezeki itu kan datang melalui siapa aja. Betul. Jadi yang penting gue ikhtiar aja. Misalnya gue kehilangan klien ini, ada tuh apa Al-Baqarah ayat berapa gue lupa. Bisa jadi itu buruk bagimu, tapi baik bagi Allah. Betul. Dan sebaliknya bisa jadi itu baik bagimu dan itu buruk bagi gue. Ya mungkin kalau dengan gue keluar lepasin itu, jadi itu bagus bagi gue. Yang penting gue ikhtiar terus, gue berusaha terus dari klien segala macam, gue berusaha terus. Tapi misalnya kita bicara profitnya loss, ya iya, tapi bagi gue ini yang penting. Kenyamanan nih, Bang. Kalau kita bisa bicara rezekinya,
kalau memang kita udah usaha sedemikian rupa nggak bisa, udah apa? Betul. Ya beda hal kalau kita nggak ngapa-ngapain. Yang penting kan ketika gue misalnya ngelepas klien yang secara profitnya udah miliaran, tapi gue akan berusaha mencari klien yang bisa menghasilkan sama. Dan gue yakin dalam hidup itu kita tuh hanya butuh menghabiskan, kita punya limit kegagalan. Paham nggak? Paham. Jadi gini, lo bikin standar di hidup lo. Lo tuh kayak sugesti diri lo, hey diriku, lo hanya punya 20 kali kegagalan. Jadi ketika kirim nawar sekali, yes. 2 kali, yes. Sampai kenapa yes? Kenapa? Semakin banyak gagal, semakin dekat ke keberhasilan. 18, 17, 19, tinggal 2, yes. Satu lagi berhasil. Gitu. Tapi kan banyak orang yang malah jadi kegagalan itu pembelajaran yang lewat aja. Ya memang belajar. Iya. Yang belajar. Tadi kalau bilang apa tadi? Banyak orang. Iya. Ya itu dia. Gue bukan orang yang banyak. Iya. Ya, makanya dia jadi legend gitu. Legend anak-anak. Gue apa ya? Gue tuh gue bicara basically Fa. Di keluarga gue, di keluarga gue nggak ada orang kaya. Bapak gue tuh supir. Ibu gue tuh pembantu rumah tangga. Ketika gue merantau ke Medan, merantau ke Jakarta, gue pulang, gue bilang gini, Mak, gue punya perusahaan, nggak ada yang percaya. Kenapa? Gue ke Jakarta hanya bawa uang 90.000, biasa STM doang. Gue celana pendek, naik kapal laut. Ketika gue pulang, gue bilang gue punya perusahaan. Nggak ada yang percaya, buka Google, ketik nama-nama yang bisa Pandopo, muncul. Itu jadi pride sendiri loh, karena lo tahu seberapa usaha lo untuk survive di Jakarta kah, dari Medan ke Jakarta, orang-orang yang mungkin anggap lo sebelah mata dari dulu. Oh iya, gitu. Jadi bagi gue itu jadi kayak motivasi diri gue. Dan ada kenikmatan gitu ya. Ini gue beruntungnya, gue jadi gue nggak bisa bilang gue orang kaya ya. Hanya orang yang bisa melihat gue kaya apa enggak gitu ya. Gue beruntungnya adalah gue mencapai posisi ini, gue tuh nggak punya privilege. Artinya orang kadang-kadang, oh gue sekarang punya usaha ini nih. Iya, bapak lu kaya. Betul nggak sih? Betul. Nah kalau bapak gue mau nggak kaya, gue nggak punya backingan, gue nggak punya siapa-siapa. Gue nggak punya privilege. Nanti mungkin anak gue punya privilege karena bapaknya udah jadi. Tinggal saya bilang, anak saya apa? Anak Popo. Oh iya, bapaknya bagus nih. Kalau sekarang anak saya apa? Anak Samsudar. Nggak kenal kan? Tapi anak gue nih, lo siapa? Anaknya Popo. Sama kayak siapa tuh? Putri Tanjung. Ya, anak siapa? CT. Oh udah. Nah itu yang jadi kayak gini Faya. Gue kayak target gue nih, visi ke depan gue nih, ketika orang aja, siapa tuh Haswar? Oh bagus. Kenapa? Popo udah kaya. Anak gue namanya Sakina, Malaika sama Gayatri. Nah siapa anak Popo? Oh iya bapaknya bagus, integritas, udah keras segala macam, soalnya yang bagus. Jadi lo yang create, anak lo itu punya privilege, meskipun lo nya nggak punya. Minimal kita kan kayak yang sering ada di quote-quote itu ya, kita nggak bisa berharap lahir dari siapa, tapi kita bisa membuat keturunan kita itu lahir dari orang yang lebih baik daripada kita. Betul. Berat banget bahasannya ya. Tadi sebelum podcast soalnya dia bilangnya mau yang berat. Tanya keberatan. Udah ada berat lagi nggak? Tapi seru karena banyak orang yang millennials gitu ya, vision kedepannya tuh gue pengen banget jadi pengusaha muda. Karena sekarang bahasa yang lebih diterima tuh entrepreneur gitu. Gue pengen banget jadi entrepreneur. Tapi begitu mau eksekusinya yang pengen banyak, yang bisa dikit. Betul. Siapa sih nggak pengen jadi pengusaha? Orang baru lahir, gue tanya pengen pengusaha, pengen jadi pengusaha. Tapi kan berdarah-darahnya, sakit nih ya, asam lambung naik, jerknya kambuh. Betul nggak sih? Betul. Lo produksi inoku banyak. Katakanlah lo misalnya kaki lo udah setengah karyawan, setengah sebagai manajemen. Produksi inoku banyak, akhir bulan gaji. Kepikiran nggak? Omong kosong lo nggak pikiran. Kalau lo nggak kepikiran, berarti lo belum punya essence of belonging. Nah, itu pengusaha itu kan mikir kan. Jadi bisnisnya nggak jalan, bayar gaji karyawan, sewa segala macam. Nah,
itu tuh yang mikir otak ini kan gerak terus. Bagi gue nih sebenarnya kayak gini Pak ya. Ini kan gue tuh sebenarnya berharap multiple effect. Orang nonton di YouTube kan, orang tidak tahu siapa tuh Handopo, siapa buka guru, dia punya suara gini. Ada sama ini. Branding lah sama. Ketika gue ngundang lu pun, dan itu nggak instan Pak. Iya. Nggak instan. Nanti mungkin. Betul. Jadi ini bagi gue ini peluang yang nggak gue lewatin. Kenapa ya? Orang jadi kenal dari circle-nya Inoku, entah kliennya Inoku, apapun itu kita tuh harus bisa menangkap opportunity sekecil mungkin. Betul. Ya, jadi itu dia. Kalau kita bilang tadi, milenial sekarang pengen jadi pengusaha. Jangankan milenial, baby boomers pun pengen pengusaha. Iya. Generasi bokap lu tuh pengen jadi pengusaha. Bokap lu pengusaha nggak sih? Bokap gua. Enggak. Sorry. Dia nanya tapi dia minta maaf. Iya. Makanya eksekusinya itu yang eksekusinya membedakannya. Yang pasti adalah kebanyakan orang-orang yang gagal jadi pengusaha itu adalah nggak mau sakit, nggak mau kecewa, nggak mau stres, mau segala macam. Bangkrut, udah ngeri duluan deh. Iya. Udah takut duluan deh. Dan itu nggak banyak orangnya, makanya kan di Indonesia itu yang jadi pengusaha itu hanya 0,5% dari total penduduk Indonesia. Nggak banyak. Dan gue percaya justru orang yang nggak punya privilege gitu ya, orang yang mentalnya tuh lebih dulu diadu, dia tuh yang jadi justru lebih unggul untuk jadi fighter gitu. Karena gini Pak, kalau gue nggak punya privilege ya. Once kalau gue jatuh pun nggak ada masalah. Kenapa? Tuh gue dari bawah. Yes. Iya kan? Yeah. Hanya orang yang nggak berani naik, yang nggak pernah jatuh. Tapi kalau dia udah naik, dia mau ngapain lagi? Bapaknya kaya, bapaknya punya ini. Biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya gue ngomong nih ke orang-orang, gue bisa memakan diri. Gue bilang, gue kemarin diundang kampus Universitas Negeri Padang, gue jadi pembicara ke mahasiswa mereka. As a motivator gitu. Yes. Tapi nggak jadi karena gue lagi sidang S2 gue kemarin nggak bisa. Tapi gue tuh udah disandingkan dengan wali kota. Kenapa? Gue tanya, lu kenapa mau menang gue? Karena lu keren bang. Serius, karena dia pasti ini dong riset dulu kan. Research, ya. Cari di LinkedIn. As a motivator gitu. Apa segala macam. Gue bilang karena lu nggak punya privilege, lu bisa segala macam. Nah itu yang pengen di deliver ke mahasiswa. Kadang kan mahasiswa ini setelah lulus kuliah bingung ngapain, lulus kuliah nunggu sudah. Dia nggak tahu setelah sudah tantangan lebih berat lagi. Kan kayak gue lah, gue kemarin S2 gue udah sudah. Alhamdulillahnya gue pengusaha. Setelah lulus S2, ya udah gue punya usaha. Tapi seandainya gue kemana itu nggak punya usaha, tambah stres gue. Kenapa? S2 tapi nganggur. Iya. Cuman untuk titelnya aja. Nah titelnya. Pride ke lo ya karena S2. Karena S2. Iya. Jadi ya gue bilang sebenarnya untuk jadi pengusaha itu ya lu harus no pain no gain gitu. Yes. Lu nggak akan dapat apa kalau nggak sakit dulu lah. Ngomong kosong, kita bicara semua. Lu mau cari semua orang kaya di Indonesia atau bahkan di dunia, kita mau bicara siapa? Elon Musk, Jeff Bezos, orang-orang semuanya bawah semua. CT jual fotokopi lah, jual boneka, semua sama anaknya doang kan sekarang. Iya. Tapi kan kalau kita lihat ketika orang-orang seperti itu ngomong, oh saya tuh dulu gini enak. Nah, itu karena kita percaya udah ngelihat bentukan yang sekarang bang, kita nggak ngelihat dia dulunya kayak gimana. Tapi begitu dia cerita kita percaya. Nah lu jadi orang kayak gue gampang nggak? Susah kan? Iya. Nah, itu dia. Nggak banyak orang kayak gue yang mimpinya tuh gila. Kalau lu belum punya mimpi gila, lu belum keren. Bahkan sekarang millennials itu ada insecure mimpi tinggi-tinggi. Gimana saran dari lo buat millennials kayak ya udah lo mimpi aja, mau kejadian nggak kejadian pun lo mimpi dulu gitu. Karena sekarang banyak yang belum mimpinya tinggi tapi udah terpatahkan sama kondisinya mereka, keadaannya mereka gitu. Mereka itu dia, itu kayak gue pernah ngomong sama lo ya. Bagi gue tuh bukan mimpi, doa. Kalau mimpi itu kita tidur mimpi, mimpi ketemu dengan si A, itu mimpi. Ngimpi lagi nggak mungkin, tapi impiannya. Kalau gue punya impian itu ya. Bagi gue harus percaya, gue harus percaya itu bisa gue raih.
masalah gagal nggak gagal itu belakangan. Sama, jadi gue akan barangin ikhtiar gue dan doa gue. Kalau kita sendiri aja nggak yakin dengan impi atau impian, ya susah. Yang penting balik lagi ya, gue udah 14 tahun nih. Gue kadang itu sama bini gue suka mikir ya. Dulu gue tinggal petakan, baru nikah gue tinggal petakan. Gue sempit banget ya. Kadang kan mikir tuh kalau di rumah, gila ya kita bisa gini ya. Dulu itu untuk mencapai posisi ini tuh mimpinya nggak berani, kayak tadi lu bilang, mimpi nggak berani gue. Mimpi nggak berani. Karena dipatahkan sama keadaan lu saat itu. Karena nggak mungkin, nggak punya privilege. Iya. Jadi gue betul-betul go with the flow aja, udah jalan. Gue betul-betul berkomitmen sama target dan tujuan hidup gue. Dari mulai petakan, pengen ngontrak rumah besar, rumah kontrak. Kayaknya sayangnya ngontrak bayar bulan sama orang lain. Kita beli rumah kayak kecil, pengen digedein kayak kecil lagi, naikin lagi tingkat. Sekarang jadi begitu terus gitu. Itu yang misal kayak sekarang kayak pengen beli apa aja kayak gampang gitu. Nah itu yang gue bilang bini gue, gila ya kita kok bisa kayak gini ya. Ini terlepas dari konteks pengusahaan ya. Sebagai seorang laki-laki ya, gue menanya sebagai seorang laki-laki yang sudah menikah, benar nggak sih? Istri. Iya, enggak. Di posisi lo sekarang itu wanita, laki-laki sukses itu ada wanita juga di belakang gitu, wanita yang support. Benar nggak itu terjadi? Terjadi. Kan pasti minimal dia akan mendoakan suaminya. Kalau dia doa, lo kan nggak tahu dia doa apa enggak? Doa, istri gue masih doa. Iya. Berarti lo percaya akan hal itu? Percaya. Kalau orang-orang sukses gitu di luar sana bilang gitu. Gue baca apa? Gue baca ini buku, saran gue sih lo beli ya, lo cari bukunya. Nama bukunya Unusual Business, karangannya Mardigo. Itu buku yang betul-betul nampar gue, mau ubah hidup gue. Itu kalau orang-orangnya itu gue baca itu ketika gue masih karyawan tuh malah, belum jadi pengusaha. Tapi mengubah mindset gue. Kalau di IG tuh sekarang dia Bosman Mardigo, boleh buka IG-nya tuh. Dia yang sering kritik tentang pemerintahan. Laki-laki itu punya 2 sayap katanya. 2 sayap. Yang pertama ibumu, yang kedua istrimu. Kalau lu bisa membahagiakan istrimu, maka hidup lu akan bagus. Kalau lu bisa membahagiakan hidupmu, maka lu tau nggak? Begitu gue baca buku itu. Unusual tadi. Ya, yang tentang membahagiakan istri, gue transfer mertua gue. Duit. Gue bilang sama bini gue, Bun, aku tadi baru transfer mama kamu. Dia bahagia kan? Ketika dia bahagia kan berarti hidup gue bahagia. Jadi begitu. Jadi ya laki-laki itu butuh itu. Itu nggak bisa dikesampingkan. Bahagia ya, ngajak jalan-jalan, beliin ini, beliin itu, habisin, kasih uang untuk istri semuanya udah. Nanti nambah lagi. Pertanyaan terakhir dari gue buat milenial yang, kan sekarang udah tahu nih. Tadi kalau gue sebut di awal pengusaha muda gitu, siapa ini orang kita kan? Sekarang dari obrolan ini kita bisa banyak belajar gitu, banyak dapat insight baru. Gimana sih gue how to build a business gitu, untuk maintenance bisnis juga gimana. Tips and trick dari lo untuk millennials yang punya vision ke depan entah dari bisnis sektor manapun gitu ya. Apa langkah awal yang benar-benar dia bisa lakuin yang tadi kita sebagai millennials nggak punya privilege apapun gitu. Yang nggak bebas. Yang pasti gini ya, dalam bisnis itu ada dua hal. Nggak mesti kita itu punya modal secara finansial. Ya, jika itu case-nya gue tuh kan nggak punya modal secara finansial, tapi gue punya ide, gue punya konsep, gue cari orang yang punya duit yang mau membiayai ide gue. Bisnis, tinggal kita hitung-hitungan gimana. Satu, kita punya duit, tapi pengen berbisnis. Cari orang yang punya ide, punya konsep, kita berbisnis. Oke, itu step pertama. Karena kan ujung-ujungnya modal. Modal itu 2 ya, Fa. Modal itu bukan hanya uang, tapi ide juga modal. Yes. Betul dong. Betul. Ya, 2 itu. Kalau kita, gue ulangin, kalau kita nggak punya ide, cari orang yang punya ide. Kalau kita nggak punya modal tapi punya ide, cari orang yang punya modal. Oke, dan jangan egois, ya. Karena dunia ini terlalu luas hanya untuk dikuasai satu orang.
kita harus berbagi apapun itu. Kalau nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri semuanya. Itu. Yang kedua adalah never say never. Jangan pernah bilang tidak terhadap apapun itu. Kalau kita dikasih peluang, tantangan, ambil aja dulu. Even kita nggak pernah sama sekali pun atau nggak pernah tahu itu, ambil dulu. Kalau dalam case misalnya gini, lu orang lihat lu punya potensi, ya, entah dari mana lihat lu punya potensi. Dia bilang gini, Fah, lu mau nggak handle bisnis barbershop gue? Dalam posisi lu belum ada experience. Ambil. Itu bisa jadi what if lu. So, jadi lu handle barbershop yang kecil atau besar itu masalah ukurannya, tergantung terlalu banyak subjektivitasnya. Gue yakin ketika lo menghandle itu barbershop, bagus segala macam, lo akan dikenal pengusaha-pengusaha ini. Siapa tuh yang handle? Siva, apa nama barbershopnya? Inoku. Tapi bagaimana kalau ambil? Orang nggak akan kenal lo. Jadi never say never itu penting. Jangan pernah bilang tidak terhadap setiap peluang atau opportunity. Even lo juga nggak tahu sebenarnya. Tinggal cari partner kerja yang tahu. Yang terakhir, yang ketiga bukan terakhir sih, trust ya. Balik lagi ke tadi, gue bilang semua bisnis itu ada semuanya di dunia ini. Mau itu produk, ada semua. Tapi rasa percaya orang itu yang susah. Ya, percaya itu dari mana hasilnya? Dari kita kan, dari perilaku kita, dari etika kita, dari adab kita. Ya kan? Itu jadi ketika ada sesuatu hal, kita harus bisa menjaga kepercayaan orang. Mau itu partner kerja kita, karyawan kita, atau lingkungan kita jaga itu. Jangan pernah dihanatin, kecewain. Sama itu, kepercayaan itu sama seperti kertas HPS yang ketika diremuk, bisa balik lagi. Bohong kalau dia bilang, iya gue maafkan. Iya, apa-apa gitu. Itu bohong. Yang terakhir, adab, etika. Ya. Kita harus tahu bisa memposisikan diri kita ya. Ketika kita berhadapan dengan siapa, ketika kita bagaimana mengontrol emosi. Kadang orang itu hancurnya, rusaknya gara-gara nggak bisa mengontrol emosi. Betul. Marah-marah nggak jelas. Misalnya ke karyawan nggak ada sebab marah gitu misalnya. Dan itu kelemahan gue begitu. Gue orang itu masuk emosi sebenarnya. Ke klien segala macam. Kita bagaimana kita mengontrol emosi kita, bagaimana kita mengontrol adab kita. Kalau kita orang yang udah emosian, orang pun malas lah. Betul. Takut gitu. Karena it will ruin everything gitu. Apa yang lo kerjain akan lo hancurin sama emosi lo sendiri. Habis semua. Jadi kadang-kadang ketika emosi kan kita tuh suka salah dalam mengambil keputusan. Betul. Nggak logik lagi. Nggak logik karena apa? Nafsu aja udah. Marah aja udah. Yang penting nafsu terpos. Habis itu selesai baru. Tapi orang udah keburu kecewa. Itu sih dari gue. Ya, gue sih dibilang sukses juga belum juga lah. Karena bagi gue prinsip hidup gue tuh kapan sih gue sukses? Once nanti gue mati, Pak. Lo akan bermanfaat di kadang. Lu datang ke ketika gue mati. Kenapa? Orang datang ke nikahan, orang datang ke ulang tahun karena ada party-partian. Tapi kalau orang datang ke orang mati, berarti orang itu penting. Orang biasa datang ke nikahan, ulang tahun, segala macam. Karena itu perayaan. Tapi orang datang ketika orang mati, dia udah nggak ada, gue datang lah untuk menghormati dia. Kapan gue merasa gue sukses? Ketika gue mati, orang yang kenal gue, tahu nama gue datang. Itu gue sukses. Gue lihat misal umur gue entah nggak tahu kita akan bersama sampai kapan ya. Kita kan awalnya kan bersama, tapi kan udah mulai kita berteman lah. Entah nanti 20 tahun lagi, 25 tahun lagi atau berapapun itu, ketika lo dengar bapak meninggal, gue datang lah. Bagi gue tuh itu gue sukses. Itu menjadi impian gue, menjadi cita-cita gue ketika Oktober Minggu kedua. Itu menjadi cita-cita gue ketika almarhum Uje kalau nggak salah gue, dia itu digotong banyak banget orang. Gue lagi ke Gajah Mada, mau ke daerah Gajah Mada, gue liat saat meninggal tuh Uje. Nah itu gue bilang, gue pengen ke dia. Gue pengen ketika gue mati,
orang yang gue kenal tapi kan kita gini, kita kadang-kadang nih ada orang yang kenal kita tapi kita nggak kenal kan. Nah gue pengen ketika gue nggak kenal orang itu tapi orang tuh kenal gue dan datang di kematian gue, bagi gue tuh gue sukses. Karena apa? Karena mungkin hidup gue bermanfaat. Karena kebaikan gue yang gue lakukan. Jadi itu. Jadi kalau sampai sekarang bagi gue tuh hanya urusan itu. Jadi goals gue, target gue adalah nanti kalau gue meninggal lu datang. Tapi bukan invitation ya, Bang? Nah, lu datang, misalnya dengar dari siapa, lu datang. Bagi gue tuh berhasil. Karena lo membuktikan itu manfaat buat orang lain. Iya, karena bagi gue ketika lo datang, lo merasa penting gue. Sebagai teman, sebagai abang, segala macam penting. Itu bagi gue. Kalau sekarang nih masih apa ya? Faiza Faraktafansov. Artinya? Al-Insyirah ayat 5 ayat 6 atau ayat 7. Apabila telah selesai dalam satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lainnya. Jadi kalau kita misalnya gue nih berhasil bikin bisnis B, udah berhasil, gue akan ke bisnis C, bisnis D, bisa sampai seluas-luasnya. Faiza Faraktafansov. Jadi jangan Faiza Faraktafansov itu maknanya itu adalah jangan kita berpuas diri. Faiza Faraktafansov ingat, apabila kita telah selesai dalam urusan, maka kerjakanlah urusan yang lainnya. Cakep. Kan mantep banget, ditanya 1 jawabnya 1000 karena semuanya itu tips juga masukan gitu, saran dari Bang Popo yang udah lebih senior daripada gue, daripada kaum millennials gitu kan, akhirnya bisa menjadi motivasi baru, insight baru untuk menjalani hidup ke depannya tuh harus gimana sih gitu ya. Karena memang kayak Bang Popo bilang, sebaik-baiknya manusia pasti juga yang harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan juga buat milenial semuanya, opportunity sekecil apapun pastiin kalian ambil dulu, jangan pikirin nanti gimana, ambil dulu, rezeki nggak bakal kemana kok. Sip. Alright, thank you so much Bang Popo hari ini udah hadir ke Podsku. Senang banget. Buat teman-teman semuanya, kalau next episode kita mau undang siapa lagi, boleh komen di bawah, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe. See ya. Assalamualaikum. Saat pertama kali sensasi parfum Inoku tebarkan semua